Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas terkait dengan video kita beberapa waktu yang lalu, Mbah, yang mana jenengan mengatakan bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun Raja Wali. Raja itu artinya pemimpin, wali itu artinya adalah wakil-wakil, yang mana wakil-wakil rakyat. Pemimpin-pemimpin kita atau wakil-wakil kita dikoreksi oleh rakyat, yang mana berujung demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh wilayah Indonesia hingga terjadinya penjarahan-penjarahan, yang mana ini bisa terjadi karena kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Utamanya adalah tekanan perpajakan, yang mana rakyat-rakyat kita ini merasa keberatan, karena dari pendapatan kemudian pengeluaran ditambah lagi dengan pajak ini tidak seimbang. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar pun mereka tidak mampu membayar pajak yang juga cukup besar, sehingga penghasilan bahkan produk-produk yang dikeluarkan pun merosot. Seperti halnya perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Mbah Gudang Garam yang ada di Kediri, itu pun sudah mulai merosot beberapa tahun terakhir ini. Bahkan informasi terbaru, Mbah, karyawan-karyawan yang puluhan ribu itu pun sudah mulai banyak yang di PHK. Tentunya jika ini terus berkelanjutan, Mbah, perekonomian masyarakat pun juga semakin merosot, karena kita tahu namanya warga Kediri itu dengan adanya PT Gudang Garam ini sangat tertolong dengan pendapatan. Apabila sampai PT Gudang Garam ini misalkan merosot dan terus merosot, Mbak, ini kan imbasnya ke perekonomian pendapatan masyarakat, yang mana kita tahu bahwa di Indonesia ini yang namanya lowongan atau lapangan pekerjaan ini sangat sempit. Sehingga bagaimana, Mbak, ini tanggapan di sini terkait hal tersebut? Masyarakat bisanya hanya bicara, masyarakat hanya bisanya mengungkapkan perasaan, yang mana masyarakat berpandangan bahwa inginnya masyarakat negara ini adil makmur sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita apabila berpijak kepada demo-demo yang mana sebar di seluruh Nusantara, mereka merasa tersakiti dan terzolimi, yang mana banyak kesenjangan-kesenjangan yang tidak masuk akal bagi para pendemo. Mereka inginnya bahwa pemerintah atau negara memberikan kenyamanan, keringanan, dan kesejahteraan, sehingga pandangan daripada para pendemo bahwa kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Sehingga dengan kebijaksanaan yang meningkatkan, yang menaikkan pajak yang berlebihan, maka tidak hanya perusahaan besar, bahkan orang-orang kampung pun juga merasa kesulitan. Padahal di tahun-tahun ini bahwa masyarakat di Indonesia banyak yang susah untuk mencari pekerjaan, banyaknya pengangguran yang merajalela, mereka susah untuk membayar pajak. Ditambah dengan perusahaan-perusahaan besar yang mana mereka juga sulitnya untuk menyebarkan atau menjual dagangannya, sehingga keseimbangan dagangan yang dijual yang terlalu mahal, maka konsumen akan mundur dan konsumen akan lari kepada dagangan yang lain. Seperti kita lihat bahwa PT Gudang Garam yang mana mereka menjual rokok dengan harga yang tinggi, karena tinggi itu ditekan dengan perpajakan yang tinggi, sehingga harga rokok yang tinggi, maka masyarakat tidak mampu. Mereka tidak bisa mengonsumsi rokok, mereka mengonsumsi rokok yang lebih murah. Dengan adanya masyarakat yang tidak mampu membeli rokok yang mahal, maka PT Gudang Garam kesulitan untuk menjual bahan-bahan rokok atau produk-produk rokok, yang mana produk rokok itu berasal dari karyawan-karyawan yang mana mereka butuh makan dari penghasilan gaji daripada PT Gudang Garam. Andai kata PT Gudang Garam itu pilot atau bangkrut, maka berapa ratus ribu orang yang menjadi pengangguran. Ini menambah PR daripada pemerintah kita. Maka kebijaksanaan yang salah maka akan mengakibatkan rakyat ini nista, rakyat ini menjadikan sengsara. Maka disinilah letak pentingnya bahwa kebijaksanaan yang salah maka perlu diklarifikasi, perlu dikoreksi oleh warga negara Indonesia, perlu dibenahi oleh warga negara kita, terutama para tokoh-tokoh kita yang mereka mengelola atau menggiring demo-demo. Demo tidak jahat, demo tidak anarkis. Bahwa anarkis mereka merasa jengkel bahwa aspirasi mereka tidak ditanggapi. Para pendemo, saya acungi jempol, para pendemo adalah pahlawan tanpa tanda jasa, karena para pendemo itu yang mereka mengorbankan jiwa dan raga, mereka hingga luka parah, mereka tidak mengenal lelah, dan mereka kadang-kadang tidak diperbolehkan keluarga untuk berdemo. Mereka nekat berdemo karena mereka memiliki kebangsaan, memiliki jiwa patriot yang sangat besar. Mereka merasa bahwa negara ini harus merdeka dari hal-hal yang lain. Pendemo yang tulus adalah pendemo yang benar-benar murni, mereka berpatriot bagi bangsa dan negara. Pendemo-pendemo yang menjarah, pendemo-pendemo yang maling, pendemo-pendemo yang mereka anarkis, itu bukan wataknya pendemo yang asli. Pendemo yang asli, mereka selalu mengajukan pendapatnya agar bisa diterima oleh para wakil kita. Sehingga memang di dalam sebuah kerumunan pasti ada penyusup-penyusup yang tidak bertanggung jawab. Ya, jangan dicampur adukan bahwa pendemo itu jahat.
Sehingga disinilah letaknya teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita selalu mengacungkan jempol kepada warga kita yang mereka peduli pada negara kita, yang mereka berdemo, mereka mengajukan pendapat agar keputusan-keputusan dan kebijaksanaan yang ada di Indonesia itu yang masuk akal dan real, yang selalu pro rakyat, yang selalu membela dengan kepentingan rakyat, baik rakyat miskin, rakyat menengah, dan rakyat yang kaya raya. Sehingga disinilah letaknya bahwa kebijakan pemerintah harus benar-benar yang akurat, yang benar-benar menolong dan mengangkat derajat rakyat, yang memberikan kenyamanan, ketentraman, dan memberikan ekonomi kepada rakyat, yang mana semakin lama semakin mudah, tidak semakin lama semakin sulit. Jika disinilah letaknya bahwa banyaknya pengangguran yang belum diselesaikan, maka banyaknya permasalahan dan konflik-konflik yang belum selesai, seperti adanya perpajakan yang naik. Sehingga pendapat saya, apabila pemerintah atau negara menghendaki pendapatan negara yang besar yang bisa untuk memberikan kenyamanan dan memberikan ketentraman dan bisa mencukupi kebutuhan rakyat, maka pemerintah harus ahli dan pintar mencari wakil-wakil kita yang mereka memiliki skill-skill yang andalan. Seperti halnya pemerintah, yaitu mencari anggaran-anggaran atau dana atau uang yang tidak harus berkecimpung kepada kebutuhan rakyat seperti pajak. Pemerintah bisa menggali dan menggali hasil bumi yang ada di Indonesia, baik pertambangan atau perkebunan dan pertanian. Maka pengelolaan daripada rempah-rempah, pengelolaan daripada hasil bumi seperti minyak, batu bara, emas dan sebagainya, masih banyak yang tersimpan di dalam kandungan-kandungan perut bumi. Maka itu dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan negara kita. Sehingga tidak sepantasnya bahwa kita hanya lari dan lari untuk mengurusi pajak yang dinaikkan yang setinggi-tingginya, karena rakyat ini masih susah sekali untuk mencari ekonomi. Sehingga banyak sekali tata cara yang harus diselesaikan daripada tokoh-tokoh kita, wakil-wakil kita. Tidak semestinya bahwa pajak dinaikkan yang tidak masuk akal, sehingga kadang-kadang masyarakat mengeluh dan menangis. Banyak sekali masyarakat yang hanya diam karena mereka tidak punya jalur-jalur untuk mengadu. Banyak sekali masyarakat yang tidak kuat membayar pajak, namun mereka hanya diam. Kadang-kadang mereka ngoyo atau karena keterpaksaan mereka menjual barang-barang yang harusnya dimakan namun dipakai untuk membayar pajak. Sehingga disinilah letaknya bahwa pemerintah harus peduli kepada kepentingan rakyat, dan masih banyak sekali tata cara untuk dana-dana pendapatan keuangan negara atau pendapatan negara. Banyak sekali tata cara yang semestinya tidak harus banyak sekali tata cara yang dilakukan oleh wakil-wakil kita, tidak hanya berpijak kepada perpajakan, seperti industri pembuatan mobil bisa dijual ke luar negeri, atau bahan-bahan yang lain yang mana dibutuhkan oleh mancanegara dan kita bisa ekspor pada luar negeri, sehingga kita mendapatkan pendapatan daripada hasil karya daripada anak bangsa kita. Kita sebagai warga negara hanya bisa berbicara. Barangkali bicara ini, saran ini bisa berfungsi bagi kita bersama. Semoga pembicaraan ini berguna bagi kita semua. Banyak sekali para wakil-wakil kita yang mana mereka terbukti yaitu menjalani kesalahan atau menjalani pelanggaran yang mana dipertontonkan, sehingga masyarakat luas mengetahui bahwa yang ternyata bahwa wakil-wakil kita banyak sekali yang menjalankan yaitu tindakan-tindakan yang salah. Semoga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa apabila kita atau saudara kita dijadikan wakil-wakil yang ada di atas, hendaknya mereka harus menjalankan kebenaran dan kejujuran, karena yang namanya maling, yang namanya perbuatan jahat, maka Tuhan tidak akan ridho. Suatu zaman nanti akan terbongkar apa yang kita lakukan. Itulah pendapat dari Mbah Kendal Joko Montro. Tentunya beliau juga melihat dari berbagai macam sisi, dari sisi kerakyatan, bahkan dari sisi kepemimpinan pun harus bijak teman-teman, karena yang namanya menjadi sosok pemimpin atau wakil-wakil negara itu tidak mudah, karena kita menangani tidak hanya 1-2 orang tapi jutaan orang yang tentunya mereka juga memiliki aspirasi dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga bagaimana kebijakan pemerintah, saya pribadi juga mendoakan semoga Indonesia ini tetap baik-baik saja dan pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah supaya mereka dapat mengambil kebijakan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Ada tambahan yang lain, Mbak? Kebijakan-kebijakan harus selalu dipikirkan dan direnungkan 1000 kali. Jangan sampai kita keburu-buru nafsu, kita mengeluarkan kebijakan yang ternyata kebijakan itu ditolak oleh masyarakat kita. Karena dalam kita berpijak, dalam kita bersuara, apabila akan menyengsarakan kepada rakyat, maka kita pun akan digulingkan. Itu yang perlu kita waspadai. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabejo bejane wong kang lali, luwih becik wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu nang pinaki. Amin ya rabbal alamin.